Pemirsa, pemerintah himbau jemaah tunda keberangkatan umroh imbas Amerika Serikat Israel serang Iran. Selain kepada para jemaah, Kemenhaj juga meminta seluruh PPIU berkomunikasi dengan kantor urusan haji, KJRI Jeddah maupun KBRI Riyadh untuk memastikan setiap perkembangan. Bersama kami telah terhubung narasumber kami, Bapak Ihsan Marsya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Selamat malam, Bang. Selamat malam Mbak Lydia dan juga pemirsa. Baik, bagaimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bang, ini kita membahas ya terkait kondisi jemaah haji Indonesia di tengah konflik di Timur Tengah ini yang kian memanas bagaimana, Bang? Alhamdulillah untuk hingga hari ini pertanggal 5 Maret 2026, informasi yang kami himpun dari perwakilan kita di Arab Saudi, situasi jamaah maupun kondisi jamaah haji Indonesia yang saat ini Baik. berada dalam keadaan aman dan terkendali. Seluruh jemaah berada di wilayah yang relatif jauh di titik konflik yang terjadi di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Tentu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pemantauan situasi secara intensif dan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh jamaah Indonesia. Termasuk kita di kantor teknis urusan haji di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terus Baik. lakukan pemantauan selama 24 jam melihat perkembangan jamaah kita dan juga proses pemulangan jamaah kita dan komunikasi yang terus hadir membersamai jamaah kita di Arab Saudi. Oke, baik Bang Ihsan, ini kan pemerintah menghimbau penundaan keberangkatan umroh nih Bang. Seberapa serius eskalasi konflik ini sampai pemerintah merasa perlu mengeluarkan himbauan tersebut Bang? Apakah ada himbauan langsung terhadap jalur penerbangan atau di wilayah Arab Saudi? Untuk Arab Saudi sendiri, memang untuk penerbangan direct dari Arab Saudi menuju Jakarta, misalnya menuju Indonesia, dan sebaliknya dari Indonesia menuju Jeddah, misalnya, itu masih dapat dikatakan berjalan normal, karena proses pemulangan jamaah pun juga masih sesuai dengan penjadwalan, yakni penerbangan yang direct ataupun langsung dari Jeddah menuju tanah air. Yang ingin kami sampaikan adalah berkaitan dengan mitigasi-mitigasi dan juga bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi maupun di Timur Tengah, kita melihat eskalasi yang masih cukup tinggi hingga saat ini. Meskipun Saudi belum menyampaikan peringatan untuk ataupun travel warning ataupun peringatan menutup udaranya karena memang Saudi juga menyampaikan bahwa situasi saat ini masih terkendali. Namun ada hal yang perlu kita sampaikan dan menjadi catatan kita hingga munculnya imbauan untuk penundaan pemberangkatan jamaah umroh dari tanah air ini lebih kepada langkah kehati-hatian kita pemerintah dalam hal ini untuk perlindungan dan keselamatan jamaah karena kita melihat perkembangan yang masih eskalasinya masih cukup tinggi dinamika di kawasan, belum lagi bicara soal sejumlah kawasan udara di negara-negara Baik. tempat jamaah kita transit juga masih ditutup dan juga masih terimbas eskalasi konflik yang terjadi sehingga ini juga berkaitan dengan perjalanan nantinya menghindari kemungkinan-kemungkinan yang kita ikhtiarkan untuk tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan buruk mungkin yang kita hindarkan sehingga ada imbauan-imbauan yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan eskalasi yang terjadi hingga saat ini, Mbak Lydia. Baik Bang, kalau sejauh ini kita lihat nih, apakah saat ini terdapat jemaah Indonesia yang terdampak secara langsung Bang? Baik karena pembatasan ruang udara, ataupun perubahan jadwal penerbangan, ataupun faktor keamanan lainnya Bang? Kalau kita bicara soal jemaah, memang ada tiga bagian atau 3 poin pihak yang terdampak, khususnya jemaah adalah pertama jemaah kita yang tertahan di Arab Saudi, khususnya yang menggunakan penerbangan transit dalam fase pemberangkatan ibadah umrohnya, termasuk jemaah kita yang saat ini tertahan di negara-negara transit, dan juga jemaah kita yang menunda keberangkatannya karena melihat eskalasi, ataupun jemaah yang tertunda keberangkatannya. Tentu kita melihat dalam konteks terdampak memang jamaah-jamaah kita khususnya yang menggunakan penerbangan transit misalnya ke daerah-daerah yang
jalur udaranya ditutup ataupun penerbangannya berhenti operasional, Baik. misalnya itulah yang terdampak yang terus kita mitigasi, termasuk yang masih berada di Tanah Suci yang menggunakan penerbangan transit. Kalau untuk penerbangan yang direct menuju Jakarta, insya Allah hingga saat ini informasi yang kami himpun masih berjalan normal proses pemulangan jamaah, termasuk hingga 4 Maret kemarin sekitar 2.000 sampai 3.000-an jamaah sudah berhasil dipulangkan, dan data yang kami sampaikan di 3 Maret terakhir itu sampai 10.060 jamaah sudah berada di tanah air, Mbak Lydia dan pemirsa. Baik. Baik, artinya Kementerian Haji tetap terus memitigasi ya Bang. Bang, kalau semisal nih skenario terburuk jika konflik meluas dan ruang udara ditutup, apakah pemerintah sudah menyiapkan rencana evakuasi bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, Bang? Betul, berkaitan ini memang ini menjadi domain pemerintah melalui perwakilan kita di Arab Saudi maupun di negara-negara yang terdampak eskalasi, misalnya tidak hanya berbicara dari Kementerian Haji, tentu kita berfokus di berkaitan dengan jamaah, namun soal mitigasi lebih luas jika ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan KJRI sudah menyiapkan informasi yang kami himpun, juga sudah menyiapkan berbagai mitigasi. Dan ini berlaku sama tidak hanya bagi jamaah, tentu bagi warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi maupun di Timur Tengah. Kalau kita membahas Bang, jaminan keamanan jemaah jika terjadi serangan balasan yang meluas di kawasan Timur Tengah, mengingat Arab Saudi ini juga berada di wilayah secara geografis dekat dengan konflik, Bang. Gitu. Tentu bicara soal jaminan, ini bagian dari peran negara dalam konteks menghadirkan perlindungan bagi tidak hanya jamaah tapi juga warga negara yang berada di luar negeri. Tentu ada mekanisme-mekanisme yang dihadirkan, bagaimana komunikasi yang intensif, maka kita bisa melihat bagaimana Kementerian Luar Negeri melalui KJRI-nya dan KBRI di berbagai negara membuka hotline untuk mendata dan membuka pengaduan jika terjadi atau ada aduan-aduan dari masyarakat, dan tentu pemerintah terus proaktif dalam hal ini memberikan pendampingan dan juga memastikan, khususnya bagi jamaah, memastikan layanan itu terus jamaah kita dapat mendapatkan layanan yang semestinya, khusus berkaitan dengan jaminan perlindungan. Tentu ini semua jamaah kita yang berada di Tanah Suci dalam konteks ada pendampingan yang terus optimal dilaksanakan selama 24 jam, dan tentu berkaitan dengan mitigasi-mitigasi jika terjadi kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan, termasuk komitmen dan juga sudah disiapkan tentunya oleh pemerintah Bali. Baik, artinya jemaah tidak perlu khawatir ya Bang ya. Kalau soal akomodasi dan layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di sana bagaimana Bang? Memang untuk jemaah kita, khususnya yang melaksanakan ibadah umroh melalui PPU, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau Travel Umroh, kami dari pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh tentu mendorong dan memastikan agar PPU menjalankan tanggung jawabnya, amanahnya, karena memang untuk jemaah akomodasi berkaitan dengan layanan itu semua menjadi tanggung jawab PPU bersama dengan jamaahnya. Artinya kita mendorong ada komunikasi yang intensif antara PPU ataupun Travel Umrah bersama jamaahnya untuk mencari mitigasi berbagai hal berkaitan dengan kebutuhan jamaah. Bahkan kita juga di bandara juga ingin memastikan kolaborasi dan sinergi bersama PPU ataupun Travel Umroh, memastikan layanan dasar jamaah dapat terpenuhi, apakah itu konsumsinya, bahkan berkaitan dengan penginapan jika jamaah kita tertahan ataupun stranded di bandara ataupun tempat jamaah kita berada di Arab Saudi. Oke, baik Bang, berarti biaya akomodasi dan logistik akibat ketegangan geopolitik ini yang menanggung ini dari Kementerian Haji sendiri juga Bang, yang bekerja sama juga nantinya? Untuk biaya sendiri memang karena ini jamaah kita berangkat menggunakan PPU dan memang sudah ada klausul-klausul berkaitan dengan dinamika maupun dalam proses pemberangkatan. Artinya informasi yang kami dapatkan juga PPU terus berkoordinasi, maka kita mendorong komunikasi intensif antara Travel Umroh bersama jamaahnya untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, termasuk mitigasi berkaitan dengan akomodasi yang perlu dibicarakan bersama dengan jamaah. Tentu pemerintah hadir dalam memastikan jamaah mendapatkan layanan yang semestinya di tengah dinamika yang terjadi. Oke, baik Bang, kita berbicara soal kesehatan. Apakah ada tambahan layanan medis atau peningkatan kesiapan rumah sakit rujukan jika terjadi kondisi darurat besar, Bang?
Betul, kita tentu sudah mitigasi berkaitan dengan kesehatan, termasuk saat ini kita dalam pendampingan jamaah, misalnya di Jeddah, di 3 bandara, misalnya di Arab Saudi, di Bandara Terminal 1 Jeddah, Terminal Haji maupun di Madinah, kita terus lakukan pemantauan berkaitan dengan jamaah kita, termasuk pemantauan kesehatan. Jadi kita kemarin juga sempat ada jamaah kita yang sakit, kita sempat rujuk ke rumah sakit, termasuk mitigasi berkaitan dengan jika ada potensi-potensi dalam hal berkaitan dengan kesehatan jamaah, kita juga sudah berkoordinasi dengan layanan kesehatan setempat. Tentunya berbicara tentang menghadirkan jawaban ataupun solusi untuk ke realitas ataupun keadaan yang sedang dihadapi jamaah, termasuk berkaitan dengan kesehatan. Mbak Lydia. Oke, baik. Bang, sekiranya pemerintah apakah sudah berkoordinasi dengan maskapai dan otoritas penerbangan internasional juga terkait potensi gangguan jalur udara akibat konflik ini, Bang? Perlu kami sampaikan juga, kami kemarin tepatnya di hari Selasa, kita sudah mengundang, kita berkoordinasi di Jakarta bersama lintas kementerian, ada Kementerian Luar Negeri, ada perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Migrasi, termasuk perwakilan dari maskapai, dan juga PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah ataupun travel umrah. Kita berdiskusi mencari jalan keluar, akhirnya kita menyepakati banyak hal, termasuk komitmen untuk kemudahan-kemudahan dalam pemulangan jamaah, kemudahan-kemudahan bagi jamaah yang mengalami kendala, misalnya pada reschedule tiketnya, refund tiketnya, bahkan reroute untuk tiketnya. Ini sudah kita bahas dan kita ada poin-poin yang kita sepakati, termasuk yang pada prinsipnya untuk memberikan kemudahan bagi jamaah kita yang berada di Tanah Suci. Berarti artinya jemaah tidak perlu khawatir ya, Bang, ya, terkait tentang Betul. pengembalian refund juga dan sebagainya, Bang. Kalau tadi kita bahas soal layanan kesehatan, Bang. Kalau untuk konsumsi bagaimana, Bang? Untuk jemaah yang ada di sana, Bang? Ya, ini juga termasuk konsumsi yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan layanan dasar bagi jamaah kita, mulai dari layanan konsumsi, akomodasinya, termasuk penginapan jika jamaah kita, tempat istirahat jika tempat jamaah kita tertahan. Memang ini kita dorong komunikasi yang intensif, apalagi bagi jamaah kita yang transit menggunakan maskapai yang menghentikan operasionalnya. Misal kita bisa sebut ada maskapai Qatar Airways misalnya, Etihad sama Emirat misalnya, itu ada kompensasi yang dihadirkan. Tentu kami terus mendorong komunikasi intensif antara PPU ataupun travel umrah yang membawa jamaah menyampaikan secara proaktif, maka ada pendataan-pendataan dan juga sinergi yang terus dibangun antara Kementerian Haji bersama dengan teman-teman dari travel umrah untuk memastikan layanan-layanan dasar tadi terpenuhi, sehingga jamaah kita yang kodarullah misalnya tertahan juga tetap mendapatkan layanan berkaitan dengan Baik. keberadaan di Arab Saudi. Baik, kalau sejauh ini apakah ada kendala untuk jemaah haji yang berada di sana, Bang? Memang kalau bicara kendala memang lebih kepada proses karena memang maskapai terbatas, termasuk berkaitan dengan selain yang penerbangan yang direct ya Mbak ya, ada kita berusaha mitigasi penambahan berkaitan dengan mencari tiket untuk maskapai ke jamaah balik, itu kan memang koordinasi dari teman-teman PPU untuk berkaitan dengan pemulangan jamaah. Itu memang lebih kepada dinamika kepulangan jamaah untuk kembali ke tanah air. Kalau untuk antisipasinya bagaimana, Bang? Memang ada beberapa mitigasi yang sudah dihadirkan, tentu kolaborasi tadi antara maskapai mencari jalan keluarnya, termasuk jamaah kita diberikan pengertian berkaitan dengan memang keterbatasan maskapai untuk pengangkutan jamaah, serta memang secara umum kalau kita bicara kondisi jamaah kita mayoritas memang menggunakan penerbangan direct, artinya jamaah kita secara sebagian besar dalam proses penerbangannya insya Allah tidak terkendala signifikan, karena memang untuk penerbangan langsung jamaah kita bisa menyesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Misalnya sekarang penerbangan langsung yang tersedia bagi jamaah itu kan ada Saudia, Garuda Airlines, Lion, itu penerbangan sesuai dengan jadwal jamaah kita, sehingga ini tidak terlalu terkendala. Memang yang menjadi catatan yang terus kita mitigasi adalah jamaah kita yang menggunakan maskapai transit atau penerbangan transit, yang terus kita carikan solusinya bersama dengan teman-teman dari PPU dan juga pemerintah. Baik. Baik, Bang.
Dari Kementerian Haji sendiri, apakah ada harapan dan himbauan untuk jemaah haji Indonesia, Bang? Memang kita terus ingin mengimbau pada seluruh jamaah dan juga jamaah umroh khususnya yang berada di Arab Saudi maupun transit untuk terus tetap tenang, dan juga kita mengimbau untuk dapat mengakses informasi-informasi yang resmi melalui pemerintah yang jelas kebenarannya, dan juga mematuhi arahan-arahan yang disampaikan, dan tentu himbauan berkaitan dengan menjaga kesehatan, dan juga jamaah kita yang masih beribadah di tanah suci terus fokus menjalankan ibadahnya dan tertib dan disiplin. Dan tentu pemerintah ingin memastikan komitmen yang dihadirkan tentu untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh jamaah kita yang berada di Arab Saudi, serta jamaah mencarikan jalan keluar bagi jamaah-jamaah kita yang tertahan hingga proses pemulangan jamaah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Bang Ihsan Marsya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas informasinya. Siap, terima kasih sama-sama Mbak Lydia. Pemirsa, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama. Pemerintah terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para jemaah. Kita berharap kondisi segera kondusif sebagai guna ibadah dapat berjalan dengan khusyuk dan tenang. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita nasional malam akan segera kembali usai jeda berikut ini.